Kami, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial, Prodi Administrasi Publik semester 1, kelompok 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Sejarah Ekonomi Indonesia dengan dosen pengampu Isna Fitria A.M.Si. Kami terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas yang terdiri dari 5 poin, yaitu konsep, teori, studi kasus, solusi, dan dasar-dasar hukum. Menerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah yang menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Terus mengevaluasi, memastikan hanya yang membutuhkan, untuk memastikan bahwa KIP hanya diberikan kepada yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai penyalahgunaan dana KIPK 2024. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. A few moments later. KIPK merupakan program bantuan pendidikan dari pemerintah Indonesia bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Tujuan dari KIPK sendiri untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi dan mengurangi kesenjangan sosial. Adapun manfaat dari beasiswa KIPK yaitu antara lain 1. Pembebasan biaya pendaftaran untuk seleksi masuk ke perguruan tinggi. Yang kedua, biaya kuliah gratis selama studi dengan catatan harus mempertahankan IPK minimum 3,7. Yang ketiga, mendapatkan bantuan biaya hidup sebulan. Tujuan utama dari beasiswa untuk meringankan biaya pendidikan sehingga mahasiswa dari kalangan yang kurang mampu dapat mengakses pendidikan berkualitas tanpa terkendala masalah finansial. Kementerian Pendidikan atau yang disebut dengan Kemendikbud berencana untuk membantu memberikan beasiswa KIPK mulai dari awal menempuh pendidikan tinggi sehingga menyelesaikan studi. Dalam hal ini, siswa yang berasal dari kurangnya secara finansial atau yang disebut dengan kurang mampu akan diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa tersebut yang mencakup bantuan biaya pendidikan dan juga bantuan biaya hidup. Di samping itu, dalam program KIPK masih menghadapi banyak tantangan dan hambatan. Contohnya, yaitu mahasiswa yang menyalahgunakan bantuan KIPK, maka Kemendikbud atau hak universitas harus terus-menerus diperiksa dan diperbaiki.
Beberapa syarat untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah diantaranya yaitu 1. Memiliki potensial akademik yang baik. Yang kedua, memiliki keterbatasan ekonomi yang mengikuti dokumen yang sah. Yang ketiga, lulus seleksi penerima beasiswa baru. Yang keempat, tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain. Nah, kita ambil contoh tahun 2024. Pemerintah berhasil menyalurkan bantuan pendidikan lebih dari 700.000 mahasiswa penerima KIPK kuliah. Jumlah penerima manfaat yang besar ini tentunya memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam mengakses pendidikan yang berbagai persyaratan telah dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan bantuan tersebut. Namun realitanya terdapat beberapa kekeliruan dalam penetapan penerima bantuan pendidikan, sehingga terjadi penyalahgunaan dana KIPK kuliah yang telah diterima. Sebagai makhluk ekonomi, orang-orang memiliki keinginan dan kebutuhan yang tidak terbatas, ditambah dengan perkembangan zaman yang terus menawarkan berbagai produk kebutuhan dan gaya hidup. Manusia pun menjadi semakin beragam, tidak terkecuali mahasiswa. Mereka pun dapat memiliki kecenderungan untuk mendahulukan pemenuhan kebutuhan gaya hidup dibandingkan kebutuhan sosial. Untuk solusi dalam mengurangi penanganan kasus dan program KIPK yakni ada 2. Yang pertama yaitu pemerintah dapat mengecek langsung ke lapangan pada mahasiswa penerima KIPK akan lebih mengetahui apakah mereka layak untuk menerima bantuan tersebut. Selain itu, Kementerian Pendidikan juga dapat memperbarui data setiap semester sekali agar dapat mengetahui keadaan ekonomi mereka yaitu masih layak atau tidak untuk mendapatkan dana program bantuan KIPK. Untuk solusi yang kedua, yakni mungkin pemerintahan pendidikan dapat menindaklanjuti tegas mahasiswa yang melakukan penyalahgunaan dana KIPK. Tindakan tegas yang dilakukan itu dapat berupa 1. Memberi sanksi hukum kepada mahasiswa yang menyalahgunakan dana tersebut. Yang kedua, mencabut beasiswa atau di drop out dari kampus karena sudah melanggar aturan dalam penyalahgunaan uang beasiswa. Namun jika hal tersebut tidak dilakukan, maka akan berdampak ke depannya bagi mahasiswa tersebut untuk melakukan tindakan korupsi. Dari berita tersebut bisa dikaitkan dengan ajaran hukum yang mana mendapatkan pendidikan merupakan kebutuhan mendasar dan hak setiap anak dalam proses tumbuh dan perkembangannya. Tidak terkecuali seorang anak yang dibesarkan dari keluarga yang kurang mampu, mereka berhak mendapatkan pendidikan yang optimal. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 31 ayat 1 UUD tahun 1945 yang tertulis menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mengakses ke pendidikan.